Assalamualaikum, nama saya Al-Rahmi Khalifah Tasya dari NPM 19121011307. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah suatu negara Republik Indonesia yang tiap-tiap daerahnya dibagi-bagi menjadi suatu kabupaten, kota, dan juga provinsi. Bahkan di tiap daerah ini memiliki pemerintahan daerah tersendiri sesuai dengan otonomi daerah yang tertera dalam undang-undang. Setiap pemerintahan daerah juga memiliki kepala daerah yang memiliki kebijakan masing-masing di setiap daerahnya. Adapun asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga asas tugas pembantuan. Yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, yang pertama adalah pemekaran daerah. Nah, untuk di Bandar Lampung sendiri, ini ada bakal calon pemekaran daerah Kabupaten Provinsi Lampung Seputi Timur dan juga Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Provinsi Seputi Barat. Kemudian ada yang namanya pilkada atau pemilihan kepala daerah. Jadi tiap-tiap masyarakat, tiap-tiap daerah itu memiliki kepala daerah sendiri untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Tujuan dari asas desentralisasi daerah ini yang pertama meminimalisir rezim dari totalitarianisme dan juga memunculkan jiwa-jiwa masyarakat daerah otonom yang terpendam, kemudian meningkatkan partisipasi daerah dalam proses demokrasi dan juga menciptakan pemerintah yang demokratis dan mengembangkan potensi independen daerah otonom, mengurangi ketergantungan sumber daya pusat dan juga mendorong terwujudnya daerah-daerah otonom yang masyarakatnya sejahtera. Kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada yang berwenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepada instansi vertikal mulai dari gubernur, bupati, bahkan wali kota. Nah, tujuan dari asas dekonsentrasi ini yang pertama meningkatkan efisien dan juga efektivitas pemerintah. Nah, kalau misalkan rakyat membutuhkan atau ada urusan dengan pemerintah, tidak perlu rapat-rapat lagi kepada pemerintah pusat karena sudah ada wakilnya, yaitu pemerintahan daerah. Nah, yang kedua, ini menjaga komunikasi sosial dan juga budaya. Setiap daerah memiliki budaya berbeda-beda, memiliki sosial berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah pusat harus mengetahui seluk-beluk daripada daerah tersebut. 3. Pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Secara administratif, pemerintahan daerah harus mewajibkan masyarakatnya mulai dari wajib membayar pajak. Yang keempat, menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Jadi secara merata pembangunan akan dilakukan. Nah, yang terakhir, menjaga keutuhan NKRI. Contoh dari asas dekonsentrasi ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga terdapat pelayanan-pelayanan publik dan penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games. Dan yang terakhir, penyelenggaraan dinas perhubungan. Dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian tugas daripada tugas pemerintah. Dan juga maksud dari tugas pembantuan ini agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat di-cover atau dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Jadi jika masyarakatnya ada berkepentingan kepada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah sebagai cover atau yang dapat menangani masyarakat tersebut. Tugas dari tugas pembantuan ini di luar dari tugas pemerintah. Ada 6 tugas pemerintah mulai dari pertahanan, justisi, politik luar negeri, keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, merupakan tugas dari tugas pembantuan. Sekian penjelasan saya tentang pemerintahan daerah melalui asas desentralisasi, desentralisasi, dan juga terakhir asas tugas pembantuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.